wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 26 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurus Salam, Tanjung Priuk, Jakarta Timur, dalam Jakarta Utara. Mohon maaf salah. Baik. Dalam sebuah kajian dengan tema amalan inti bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita adalah amalan inti bulan Ramadan. Yang dimaksud dari tema ini adalah apa saja amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Sebelum saya sebutkan amal ibadah apa saja, maka sebagai penguat kita sebagai seorang muslim saat di dalam bulan Ramadan harus meyakini bahwa bulan Ramadan salah satu namanya adalah syahrut ta'ati wal ibadati wal amal. Bulan untuk mengerjakan ketaatan, bulan untuk beramal ibadah, bulan untuk mengerjakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan bulan santai-santai, bukan bulan tidur-tiduran, bukan bulan lemah-lemahan, rebahan, scrollan. Dia bulan untuk beramal ibadah. Kalau seandainya di selain bulan Ramadan
seorang ke masjid hanya Jumatan saja, maka di dalam bulan Ramadan 5 waktu laki-laki pergi sholat ke masjid. Kalau seandainya di dalam bulan Ramadan seorang ke masjid cuma subuh, maghrib, dan isya, biasanya begitu, karena zuhur dan asar kerja, maka usahakan di dalam bulan Ramadan dia 5 waktu sholat, laki-laki terutama, ke masjid. Kalau dalam bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, dia sholat witirnya, sholat malamnya cuma 3 rakaat witir, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir, maka di selain bulan Ramadan dia ada tarawih, semangat untuk beramal ibadah. Kalau di dalam bulan Ramadan, selain bulan Ramadan jarang bersedekah atau bersedekah tapi sedikit atau bersedekah banyak, maka dia di dalam bulan Ramadan lebih bersedekah lagi, lebih banyak lagi yang dia sedekahkan. Terus seperti itu, harus diyakini bahwa Ramadan bulan beramal, memperbanyak amal ibadah. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika pada malam pertama bulan Ramadan syaitan diikat dengan rantai dan juga para pemimpin jin, maknanya adalah sedikit orang yang bermaksiat karena setannya diikat. Kalau ada juga yang maksiat berarti dia setannya. Kalau seandainya bulan Ramadan pada malam pertama setannya diikat dengan rantai dan pemimpin jin juga diikat, maknanya adalah qillatil 'asi, sedikitnya orang yang bermaksiat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta. Dan ditutup pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau 1 pintu pun. Maknanya adalah kathratu al-ghufran wa tajawuz 'anidz dzunub, banyaknya maghfirah dan pemaafan atas dosa. Dan dibukakan pintu surga, tidak ada yang tertutup walau 1 pintu pun. Maknanya adalah kathratu as-thawab fi siyamihi wa qiyamihi wa anna al-amala fihi yuaddi ila al-jannah. Banyaknya pahala atas puasa Ramadan, atas qiyam Ramadan, tarawih, dan atas amal-amal ibadah dalam bulan Ramadan. Dan bahwa beramal ibadah menghantarkan ke dalam surganya Allah SWT. Makanya dibuka pintu surganya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan syahrul amal, bulan beramal, syahrul ta'ah, bulan mengerjakan ketaatan, syahrul ibadah, bulan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi hati-hati, Ramadan bukan bulan malas-malas, bukan bulan tidur sepanjangan siang. Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Badar Al-Kubra tahun kedua Hijriah itu di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah itu di bulan Ramadan. Dia bukan bulan malas-malas, bukan bulan rebahan, bulan semangat beribadah. Semakin banyak ibadahnya bulan Ramadan. Ini poin sebelum saya sebutkan.
Harus diyakini itu. Dalilnya yang lain apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan. Saat sekarang ini waktunya untuk beramal. Yang biasanya tidak tahu warna karpet Masjid Nurussalam sudah berubah, pergi ke masjid. Yang malas ke masjid, pergi ke masjid. Lama-lama duduk di masjid. Biasanya masbuk untuk sholat berjamaah. Masbuknya paling terakhir lagi. Masbuk paling terakhir kapan Pak? Sebelum salam imam. Kebiasaan ya. Maka datang ke masjid. Lama duduk di masjid. Niatkan i'tikaf di masjid. Karena Anda sekarang bulan Ramadan, bulan banyak beramal. Bukan bulan banyak santai, scroll media sosial 2 jam, 3 jam ataupun berjam-jam sampai tertidur. Yang biasanya belum pernah buka mushaf, bahkan mungkin ada yang nggak pernah punya Al-Quran, beli Ramadan ini, beli. Jangan alasan saya baca dari HP, nggak bakalan datang notifikasi nanti. Grup WhatsApp ngajak reuni TK buka bersama. Maka nggak jadi baca Qurannya. Beli mushaf, pakai mushaf. Dan membaca di mushaf lebih afdal daripada membaca di gadget. Lebih afdal. Kenapa? Karena dengan baca mushaf kita berwudu. Karena tidak boleh orang memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci. La yamassu hadzal Qur'an illa tahir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci dalam keadaan berwudu. Maka dia, ayo pencari kebaikan. Sekarang waktunya beramal. Ya, yang biasa jalan-jalan, biasa nongkrong-nongkrong, biasa main ini main itu, sudahi, cukupkan. Bahkan saya pernah ketemu dengan sebagian kawan-kawan yang dia punya usaha, kapan dia mau tutup, terserah dia. Kapan mau buka, terserah dia. Orang-orang yang seperti ini, ketemu saya Ustaz, kalau mau makan bakso lagi di sini, Selasa terakhir Ustaz. Karena Rabu nanti saya tutup. Ramadan selama sebulan saya tutup. Oh, hebat dong Pak. Gimana caranya? Kan harus punya makan, memberi nafkah sama istri, sama anak. Sudah 11 bulan Ustaz saya siapkan untuk nabung agar Ramadan lebih banyak di masjid, lebih banyak di atas sejadah, lebih banyak matanya ditatapkan ke mushaf. Ramadan bulan beramal dan tidak perlu bikin status kalau bikin amal. Alhamdulillah, hari kedua indahnya menyelesaikan surat Al-Baqarah. Gak usah. Ya. Semakin tersembunyi semakin ikhlas. Wa in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian nampakkan sedekah, itu bagus. Mungkin ada orang yang mencontoh. Tetapi jika kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang miskin, maka itu lebih baik, lebih bagus. Intinya para ikhwah, bahwa harus diyakini dalam hati ini, Ramadan syahrul amal, syahrul ta'ah. Jangankan kita, ulama dahulu sekelas Imam Malik yang sehari-hari tugasnya meriwayatkan hadis, maka beliau tutup majlis hadisnya. Beliau yuqbilu ala tilawatil Quran. Beliau menghadapkan wajahnya untuk mushaf membaca Quran. Dan ini masyhur di kalangan-kalangan para ulama.
di kota-kota Madinah. Saya 5 tahun di kota Madinah. Mereka kalau sudah Ramadan tutup majlis. Yang ada sama-sama beribadah di masjid. Sama-sama memfokuskan diri untuk kuat-kuatan beribadah di masjid. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan sebutkan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Kenapa dia disebut amalan inti? Karena sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Karena sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Baik. Saya ingin tebak-tebakan sama Bapak. Kira-kira amalan inti paling pertama, paling utama apa? Sholat. Kenapa sholat? Karena puasamu, tarawihmu, baca Qur'anmu, dan seluruh amal ibadahmu tidak ada nilainya tanpa sholat. Perhatikan itu baik-baik. Ada orang bakti orang tua, sebakti-baktinya sama orang tuanya. Benar-benar dia curahkan segala tenaga, usaha untuk bakti orang tuanya. Istrinya dia kalahkan, anaknya dia kalahkan. Dia bakti orang tua, nemenin orang tua sampai meninggal. Tapi enggak sholat, tidak manfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab atas seorang hamba adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka dia pasti beruntung dan sukses dunia akhirat. Jika salatnya buruk, maka pasti dia rugi dan malang. Dalam riwayat yang lain, fa in saluha faqad saluha sairu amalih. Kalau seandainya salatnya baik, maka seluruh amalnya jadi baik. Lihat. Salat itu penentu nasib dia sukses atau tidak sukses. Dia sukses atau rugi. Dia sukses atau buntung. Itu salat itu penentu nasib. Siapa yang baik salatnya, dia sukses, beruntung. Siapa yang buruk salatnya, dia rugi, sengsara. Siapa yang baik salatnya, seluruh amalnya baik. Maka perbaiki salat, jaga salat. Kalau ditanya Ustaz, bagaimana cara menjaga salat? Perhatikan baik-baik, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Neraka wail itu bagaimana? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wail itu adalah wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi. Dia lembah, jurang dalam neraka jahannam, dalam dan baunya busuk. Dalam dan baunya apa? Busuk. Itulah wail, neraka wail. Dalam riwayat yang lain, yang melalaikan sholat, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Akan ada orang-orang yang datang di akhir, buruk mereka melalaikan sholat. Kenapa? Mengikuti syahwat. Maka mereka akan mendapati ghayy. Neraka ghayy itu bagaimana? Ghayy itu adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah dalam neraka jahannam, isinya darah dan nanah. Di dalam riwayat yang lain ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lembah dalam neraka jahannam law suyyirat ma'ahul jibal lama'. Ini lembah, kalau dimasukkan gunung di dalamnya, gunungnya meleleh. Itu berarti maknanya apa, Pak?
sangat panas. Padahal gunung itu terdiri dari apa? Batu. Batu adalah materi yang tidak meleleh. Yang meleleh hanya besi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa alanna lahul hadid, dan kami lemahkan bagi Nabi Daud hadid, besi. Batu adalah materi yang menunjukkan kepada kekerasan. Allah berfirman untuk hati yang keras, fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Maka hatinya keras sekeras batu. Tetapi meskipun batu keras, tapi saking panasnya neraka ghaib, dimasukkan ke dalamnya, dia meleleh. Itulah ancaman bagi orang yang melalaikan sholat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang melalaikan sholat? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Saya bacakan. Siapa orang-orang yang lalai tentang sholatnya? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, humul ladzina yuakhiruna salata an waqtiha. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini satu. Ramadan sangat tercela mengakhirkan sholat, terutama kapan Pak? Subuh enggak? Jarang. Kenapa? Karena sahur. Asar, terutama asar. Biasanya dari tempat kerja macet. Saya datang ke sini semua kayak ke ujung dunia ya. Baik, kemudian macet kadang 5 menit, 10 menit sebelum azan maghrib baru sholat asar. Ini persis orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafiq. Itulah sholatnya orang munafik. Yarqubus syams, dia nunggu matahari. Kalau sudah azan asar, dia nunggu. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai jika matahari mau terbenam seperti tanduk setan, matahari mau terbenam, qama, lalu dia bangun, fanaqara arba'an, salatnya cepat seperti burung matuk makanannya, la yadhkurullaha fiha illa qalila, tidak menyebut nama Allah walau sedikit pun, kecuali hanya sedikit saja. Ini lalai mengakhirkan salat. Termasuk di dalamnya, di dalam bulan Ramadan ini sering terjadi, yaitu lalai sholat adalah seorang yang bukber, buka bersama, reuni TK, reuni SD, reuni main pedal, reuni macam-macam reuni. Kadang-kadang istri-istri di atas mereka merasa risih dengan suaminya keseringan bukber. Itu Ustaz alasan aja, karena di dalam bukber biasanya banyak ikhtilat, laki-laki perempuan bercampur. Salah satu pemandangan saat bukber melalaikan sholat apa? Maghrib. Kalau orang bermadhab Syafi'i, salah satu pendapat mazhab Syafi'i sholat maghrib itu pak waktunya, nih perhatikan, cuma wudu, kemudian sholat 5 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyahnya. Itu saja waktu sholat maghrib. Paling berapa menit kalau begitu? 5-10 menit. Berarti habis waktu sholat maghribnya. Kalau orang sholat di luar itu, berarti dia termasuk yang melalaikan sholat. Hati-hati, saya ingatkan dari sekarang. Kalau sudah melalaikan sholat,
maka puasamu ancamannya rusak, non pahala. Cuma dapat lapar dan haus. Persis seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, rubba sa'im hadduhu min siyami al-ju' al-'ataf. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Hati-hati. Baik itu buka puasa bersama di rumah makan, atau tidak bersama, buka puasa di rumah makan, atau di rumah keluarga, atau hati-hati. Yang ada dalam benak Anda, oke, saya ikut, tapi takjil dulu, habis takjil langsung ke masjid, langsung sholat maghrib, baru nanti setelah sholat makan besar. Hati-hati pada itu. Yang pertama, melalaikan sholat. Termasuk daripada melalaikan sholat adalah tarkuha bil kulliyah, meninggalkan sholat dengan sama sekali tidak pernah sholat. Ini tidak manfaat puasanya, mohon maaf. Yang puasa tanpa sholat, maka sebagian ulama berpendapat puasanya tidak sah, tidak gugur kewajiban, atau tidak ada pahala. Kenapa para ikhwah? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka kaum kafirin musyrikin adalah salat. Yang meninggalkan salat adalah orang kafir. Orang kafir tidak sah puasanya, atau minimal tidak berpuas, tidak bernilai puasanya. Apa bedanya Ustaz? Tidak sah berarti tidak gugur kewajiban, sama dengan dia tidak puasa, masih ada hutang di hadapan Allah. Kalau kita katakan tidak sah, kalau tidak bernilai berarti gugur kewajiban sholatnya, puasanya, tetapi tidak ada pahalanya. Hati-hati itu Pak, jangan tidak sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah salah satu makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun adalah yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Orang yang salat hanya di hadapan orang banyak. Kalau sendirian enggak salat. Salatnya cuma di masjid, kalau sendirian enggak sholat. Ini termasuk daripada melalaikan sholat. Kemudian yang keempat, termasuk daripada melalaikan sholat adalah seorang yang an adaiha wa arkaniha wa wajibatiha, melalaikan rukun dan kewajiban sholat. Tidak tumakninah, sholatnya terlalu cepat, seperti burung memakan makanannya. Pernah ada seorang di zaman Rasulullah SAW datang, setelah dia masuk masjid, dia sholat, lalu datang kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, salli, fa innaka lam tusalli. Sholat engkau lagi, engkau tadi belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Kemudian setelah sholat, dia kembali kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, salli, fa innaka lam tusalli. Kembali lagi engkau sholat. Tadi engkau belum sholat, saya sholat. Sudah 2 kali itu berarti. Kemudian ketiga kalinya orang ini menyerah. Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha. Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup sholat sebaik ini. Alimni, ajarkan aku mana sholat yang benar. Di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Kalau ingin sholat, sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Lalu hadapkan dirimu ke kiblat, lalu bertakbirlah. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian engkau naiklah berdiri, i'tidallah sampai tegak i'tidalmu. Tsumma sujud hatta ta'tadi hatta tastaqbila
tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai engkau tumakninah di dalam duduk di antara dua sujudmu. Ini hadis menunjukkan bahwa salah satu orang yang lalai di dalam sholat seperti orang tadi yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Sholatnya seperti burung mematuk makanannya. Kemudian termasuk orang yang lalai di dalam sholatnya adalah orang yang tidak hadir hati di dalam sholatnya. Terutama yang masbuk-masbuk yang saya ceritakan tadi. Datang ke masjid sebelum salam. Biasanya orang masbuk karena urusan dunia. Itu kebiasaan besar. Orang masbuk karena urusan dunia. Dan kadang-kadang kalau sudah masbuk dia tidak ada niat untuk sholat. Hanya karena ingin menuju masjid saja agar bisa dapat jamaah. Oleh karenanya ketika dia masuk ke dalam sholat dia tidak sadar dia sedang sholat. Kapan sadarnya? Ketika imam salam. Kenapa sadar? Karena dia baru berpikir, gua mau nambah berapa ya? Nggak tahu dia. Kenapa? Karena tidak ada niat di dalam sholatnya. Lalu dia mikir, oh tadi ada yang sama-sama masbuk. Sebelah kanan, tunggu ah. Yang sebelah kanan nunggu dia juga. Itu lalai sholatnya, tidak hadir hati. Ustaz, bagaimana agar hadir hati? Memahami apa yang dibaca saat sholat. Termasuk lalai sholat, ini khusus bagi laki-laki, tidak sholat di masjid. Padahal dia mampu mukim. Bayangkan Pak, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya buta, tidak ada penuntun ke masjid. Jarak antara rumah beliau ke masjid jauh. Jarak antara rumah beliau ke masjid banyak binatang buas. Kemudian beliau ditanya, beliau minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah? Buta, dengan segala macam kekurangan yang beliau miliki. Rasulullah SAW menjawab, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar azan? Kata si budak tersebut, na'am. Iya wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau begitu datangi kumandangan azan tersebut yang memanggilmu, hayya 'alas shalah, datang. Enggak dikasih izin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang sehat, mudah. Dan ingat para ikhwah, pergi sholat berjamaah di masjid termasuk daripada sunnah Rasul. Sunnah ini ajaran yang lurus yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud bercerita. Abdullah bin Mas'ud ini murid Rasulullah, mengambil 70 surat dari mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Murid dekatnya Rasulullah. Beliau yang sering bawa peralatan Rasulullah saat bersafar, siwak, bantal, sendal. Murid terdekatnya Rasulullah SAW. Sering masuk rumah Rasulullah SAW, padahal bukan dari keluarganya. Beliau berkata, inna min sunanil huda as-salatu haitsu yunada bihin. Termasuk petunjuk yang lurus Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul adalah, sunnah di sini bukan artinya kebalikan dari wajib, enggak. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat di mana azan dikumandangkan. Kemudian beliau berkata, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa ma'lumun munafiqun nifaq. Illa ma'lumun munafiqun nifaq. Illa ma'lumun nifaq. Sungguh kami telah melihat di zaman kami, zaman Nabi, tidak ada yang tidak sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Kemudian beliau berkata lagi,
walaqad ra'aituna walaqad rajulu yuhadha bainar rajulain hatta yuqama fis shaf. Sungguh seseorang di zaman kami dibawa oleh dua orang ke masjid untuk diletakkan di dalam shaf agar sholat berjamaah. Apalagi yang sehat, laki-laki sehat, tempat sholatmu di masjid kecuali sholat sunnah. Rasulullah SAW pernah datang mau membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Beliau tidak jadi bakar karena di dalam rumah tersebut anak kecil, orang tua, dan perempuan. Berarti 3 orang ini saja yang boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Makanya kalau ada suami, Bu, kalau ada suami tidak sholat berjamaah di masjid, senggol, Bu. Ente laki kok sholat di masjid, di rumah. Ya. Suami di masjid sholat. Yang sholat di rumah hanya perempuan. Ya, tentunya bahasanya jangan kayak tadi. Ente laki, jangan. Mas, ke masjid mas. Laki kan mas? Sama aja. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua dari amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan selain menjaga salat. Yang kedua adalah jangan tinggalkan sahur. Kita mulai dari sahur nanti sampai berbuka. Jangan tinggalkan sahur. Karena kenapa? Satu, karena itu perintah Rasulullah. Beliau bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian. Ya. Kemudian yang kedua, larangan Rasulullah meninggalkan sahur. As-sahuru akluhu barakah, fala tada'u. Makan sahur itu berkah, jangan tinggalkan oleh kalian. Larangan meninggalkan sahur. Kemudian Rasulullah SAW memuji orang-orang yang bersahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allah dan para malaikat memuji orang-orang yang bersahur. Apa maksudnya bersolawat? Allah bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Kalau Allah berselawat berarti maksudnya Allah memuji orang-orang yang bersahur di hadapan para malaikat. Lalu apa maknanya para malaikat berselawat atas orang-orang yang bersahur? Para malaikat mendoakan dengan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang bersahur. Allah maghfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya, bersahurlah. Bersahurlah karena bersahur bedanya puasa orang Islam dengan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita orang Islam dengan orang kafir adalah makan sahur, bersahur. Jangan tinggalkan bersahur. Walau hanya seteguk air, jangan tinggalkan bersahur. Nah, sekarang bersahur dengan apa? Bersahurlah dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Rasulullah, yaitu kurma tamar. Kurma tamar itu apa, Ustaz? Kurma tamar adalah kurma yang sudah matang, bahkan cenderung kering. Rasulullah SAW bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma kering. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurma kering. Sebaiknya sahur orang beriman adalah kurma kering. Ini contohnya. Kurma itu ada yang hijau asalnya, ini namanya busr. Kemudian ada yang kuning-kuning, yang kuning paling kiri sini adalah namanya rutab. Dan ini adalah namanya kurma tamar.
Ya, ini kurma tamar. Ya. Ini namanya kurma tamar. Nah, contohnya yang lain lagi adalah kita di zaman yang mudah untuk memberitahukan kepada orang-orang. Ya, dulu saya nggak tahu tuh kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu kalau ngajak sebaik-baik sahur orang beriman kurma tamar. Kurma tamar gimana Ustaz? Pokoknya gitu deh. Kalau sekarang enggak, kita bisa ngasih tahu. Dan sekarang sudah banyak dijual di mana-mana, di Indo, di Alfa enak. Semestinya seorang beli. Ya, Ustaz, kalau saya cuma puasanya sama kurma doang, itu lemes Ustaz. Itu urusan ente. Nih, mau ditambah terserah, mau kurma aja terserah. Yang penting kurmanya. Nah ini yang kering, ya, yang seperti ini. Paham ya? Nah, itu. Usahakan tidak mesti juga harus jenisnya ini, karena sebagian ada yang tahu ini sukari. Enggak, maksud saya kurma tamar itu adalah kalau kita lihat kurma dari kecil sampai dia besar, maka ada hijau. Itu namanya kalau di Arab namanya busek, seluruhnya yang hijau tadi. Nah, kalau sudah matang namanya rutab, kalau sudah kering namanya tamar. Ada penelitian mengapa Rasulullah SAW memilih kurma tamar, karena itu lebih lama dicerna oleh lambung kita, sehingga tidak mudah lapar. Ya, tidak mudah lapar. Gua Ustaz kalau nggak pakai nasi tetap lapar Ustaz. Itu urusannya ente nggak jadi masalah. Tapi pakai kurma lah gitu. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan beliau bersahurnya mendekati adzan subuh. Ya. Lihat hadis berikut, hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Zaid bin Thabit wa Rasulullah SAW tasahhara." Rasulullah SAW bersahur dengan Zaid bin Thabit, orang yang sangat dicintai oleh beliau. Zaid bin Thabit, padahal ini orang berkulit hitam, tapi sangat dicintai oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam itu kemuliaan bukan dengan bentuk rupa, bukan dengan harta, tapi dengan takwa dan iman. Rasulullah SAW sangat suka kepada Zaid bin Thabit. Beliau ajak sahur berdua. Setelah bersahur, kemudian adzan subuh. Anas bin Malik bercerita, "Kam kana baina sahurikima wa al-adzan." Berapa jarak antara sahur kalian berdua dengan adzan? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Zaid bin Thabit bercerita, "Qadru." Lihat ini ada faedah penting di sini. "Qadru 50 atau 60 ayat." Sekitar orang membaca Al-Quran 50 sampai 60 ayat. Kalau Anda lihat surat Al-Baqarah 50 sampai 60 ayat, kalau cetakan Qurannya cetakan Madinah, maka itu 3 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Kalau 3 lembar berarti sepertiga juz. 1 juz orang biasanya yang lancar baca Quran itu biasanya setengah jam. Kemudian kalau 3 lembar, ya anggaplah 10 menit, 15 menit, sampai 20 menit. Itu waktu paling terbaik untuk bersahur. Jangan dinyatakan sahur makan jam 11, itu makan malam bro. Ya, waktu sahur itu ya makan sahur di waktu sahur. Sahur itu kapan? Di sepertiga malam terakhir. Dimulai kira-kira jam 1, setengah 2, jam 2. Begitulah makan sahur. Ya. Tetapi lebih afdal lagi yang saya sebutkan, yaitu seseorang makan sahur mendekati adzan. Ustaz, kan ada imsak di Indonesia ini. Maka jawabannya gini Pak. Batasan makan sahur adalah adzan subuh atau terbit fajar kedua berdasarkan dalil dari Al-Quran. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Makanlah, minumlah sampai terbit benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Dan waktu fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua. Fajar dusta, fajar beneran. Fajar dusta biasanya seperti ekor serigala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dia tegak ekor serigala itu. Tegak, muncul, hilang, gelap lagi. Di waktu itulah Bilal mengumandangkan azan. Ya, biasanya sebelum waktu subuh. Di sana ada fajar beneran disebut dengan fajar shadiq, yaitu dia fajar yang menyerebak ke kanan, ke kiri, ke ufuk barat, ke ufuk timur, kemudian semakin terang, semakin terang, semakin terang. Waktu itulah yang terlarang untuk makan, yang di atas nih. Waktu itulah yang terlarang untuk makan. Ini Pak, pengetahuan ini penting. Kalau antum di samping masjid sini sekarang nggak terlalu penting, karena kita dengar adzan selesai. Berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi. Tapi kalau jauh dari adzan, tidak ada internet, di udara, kemudian di lautan, di hutan, ini penting untuk mengetahui. Yaitu di fajar shadiq. Ya, fajar yang ini. Inilah waktu terakhir makan. Ustaz, imsak di Indonesia yang 5 menit, 10 menit sebelum adzan itu bagaimana? Itu adalah usaha para ulama terdahulu agar masyarakat menjauhi makan dan minum supaya saat adzan jangan ada nasi di mulut. Itu usahanya. Maka ada istilah apa? Imsak. Tetapi sebenarnya waktu berhenti makan minum kapan? Ketika terbit fajar kedua, fajar shadiq. Kalau di kota ketika azan subuh. Begitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amalan yang ketiga, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Berpuasa karena iman dan berharap pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya telah lalu. Di sini saya ingin mengingatkan dua hal. Di dalam hadis disebutkan berpuasa karena iman. Apa maksudnya karena iman? Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad ke-7 Hijriah. Kita sekarang abad ke-15. Abad ke-7 Hijriah. Wafat pada tahun 676. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah al-i'tiqad bi fardhiyati siyam. Berpuasa karena meyakini kewajibannya dari Allah. Nah, ini harus diletakkan dalam hati, Pak. Setiap kali puasa saya ini menahan makan, minum, bersutubuh dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena Engkau ya Allah. Saya yakin ini kewajiban Engkau. Nah, itu jarang kita seperti itu. Itu namanya puasa karena iman. Yang ada adalah ya sudah puasa kan, nggak makan, nggak minum, ya sudah saya ikut. Nggak ada merasa saya ini hamba Allah, hamba Engkau ya Allah. Saya tidak makan, tidak minum karena Engkau ya Allah. Nah, itu harus ada ya. Yang kedua, ihtisaban. Berpuasa karena ihtisab. Ihtisab artinya adalah an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawab. Berpuasa ingin dapat pahala. Berpuasa ingin dapat pahala. Fala yastatilu li ayyami wa la yastathqilu li siyam. Dia tidak merasa panjang hari puasanya dan tidak merasa berat saat berpuasa. Maka orang yang berpuasa ihtisab, dia tidak mengatakan begini, aduh baru jam 12 lagi, lama banget.
Kalau lagi puasa dia tidak mengatakan, aduh ya Allah haus banget, kenapa ada sih puasa ini ya Allah. Itu enggak ada. Orang puasa ihtisab enggak. Semakin haus, maka semakin semangat. Hausin aja ya Allah. Laparin aja sekalian. Semakin semangat dia. Itu namanya puasa yang ihtisab. Kemudian para ikhwah, saya juga menyinggung tentang puasa yang ihtisab, puasa yang menjauhi maksiat. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, dan ini ditegaskan oleh Rasulullah. Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal lagwi warrafath. Bukanlah puasa itu cuma menahan makan dan minum. Tetapi puasa itu orang yang menahan lahu. Lahu itu perbuatan sia-sia, melalaikan. Contoh di zaman sekarang apa Pak? Main game, nonton film, dengar musik, scroll TikTok sampai berjam-jam, melalaikan. Yang aturan yang melalaikan itu dia ganti dengan astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saat dia nunggu warungnya, nunggu di tempat kerjanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan terus. Ya. Hati-hati yang melalaikan. Bisa-bisa puasanya cuma dapat lapar dan haus. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa menahan yang sia-sia, yang melalaikan. Ya, main game. Ada seorang istri curhat, Ustaz, tolong nasihatin suami Ustaz. Dia sering main game sampai jam 2, jam 3 malam Ustaz. Padahal sudah jenggotan, mengenal sunnah, dan katanya dia murid ustadz. Repot kita ini, gimana ceritanya? Hati-hati para ikhwan. Gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya nge-push, nge-rank saat bulan Ramadan? Ya, jangan lalaikan puasanya. Kemudian sesungguhnya puasa menahan rafath. Apa itu rafath? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan, ar-rafath al-kalamul fahish. Perkataan keji, kotor, porno. Yutlaqu ala hadha aw ala al-jima. Perkataan yang mengandung hal yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki perempuan. Au ala dzikri minan nisa, perkataan dan perbuatan yang mengandung syahwat dan penyebutan tentang perempuan, tentang aurat perempuan. Puasa-puasa ngomongin itu, atau puasa-puasa nonton itu. Ini puasanya rubba shaim hadduhu min siyami al-ju' al-'athsh. Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, dia kan puasa, kenapa nggak dapat pahala sama sekali meskipun dia maksiat matanya? Jawabannya adalah karena dia yang halal dia tinggalkan karena puasa, malah yang haram dia kerjakan. Orang puasa itu kan meninggalkan yang halal, Pak. Makan, minum, bersetubuh halal dia tinggalkan demi puasa. Aturan yang haram dia lebih tinggalkan lagi. Kalau dia puasa kemudian mengerjakan yang haram, ini sama dengan orang yang mengerjakan amalan sunnah, meninggalkan amalan wajib. Manfaat nggak Pak? Manfaat nggak? Sholat tarawih tapi tidak subuh, manfaat nggak? Nggak manfaat. Nah itu sama, puasa tapi ngerjain yang haram. Hati-hati itu Pak. Jangan sampai puasanya puasa orang awam. Rasulullah SAW bersabda, para ulama berkata, ahwanu siyam tarqut ta'ami wasyarab. Serendah-rendah puasa yang coba meninggalkan makan dan minum.
Ini puasanya harus berkualitas, Pak. Ya. Nah, yang keempat, menyegerakan berbuka. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Taib. Apa maksudnya? Waktu berbuka kapan? Ketika terbenam mata. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa sampai malam. Batasan puasa ketika terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, kalau kita di kota, dengar adzan maghrib, jangan tunda, langsung makan. Ini kasus terjadi perlambatan buka puasa terjadi kapan? Saat buka puasa bersama, saat buka puasa di rumah makan. Kenapa? Karena yang dihidangkan banyak. Kemudian dia nunggu hidangan, mau makanan dari luar nggak enak, maka hati-hati. Termasuk amalan inti bulan Ramadan, menyegerakan buka puasa di waktu berbuka. Saya di Banjarmasin punya program Iftar on the road, buka puasa di tengah jalan. Apa maksudnya? Itu kan manusia ini macam-macam urusannya, kita tidak tahu. Ada yang terkena macet di lampu merah, dia masih macet, maka kita kasih walau hanya satu butir kurma dan seteguk air, sudah selesai buka puasanya. Dan itu sunnah Rasul. Rasul SAW bersabda, la yazalun nas bi khair ma'ajjal fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Dalam hadis yang lain, la yazalud dinu zahiran ma'ajjal fitr. Masih saja agama ini tegak, menang, jaya selama disegerakan berbuka. Dan menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, itu adalah kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah SAW bersabda, inna ma'syaral anbiya umirna an nu'ajjal al-iftar wa an nu'akhira as-sahur. Sesungguhnya kita para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Ya, segerakan berbuka. Dan hendaknya berbuka dengan kurma rutab. Kurma rutab itu, Pak, yang seperti ini. Ya, kurma rutab yang seperti ini. Ini namanya kurma rutab. Dan sekarang saya lihat sudah banyak orang dijual. Apalagi di zaman canggih ini, ya, orang banyak yang berdagang dengan kurma rutab ini. Anas bin Malik bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma rutab qabla an yusalli, sebelum beliau sholat. Kenapa? Saya pernah dengar video para ahli pencernaan mengatakan, kita ini kalau berpuasa 12-13 jam itu tidak ada makanan yang masuk, maka pencernaan kita melakukan detoksifikasi terhadap makanan, terhadap alat pencernaan. Artinya racun-racun dikeluarkan, maka tumbuhlah sel-sel yang baru yang ada dalam lambung kita, dan itu sangat lembut. Nah, itu makanya dimakani dengan makanan yang lembut-lembut, seperti kurma rutab ini, dia lembut. Ya, makanya jangan makan yang keras-keras, batu, jangan. Ya, jangan seperti itu. Ada sebagian orang bilang gini, Ustaz, bagi kita ini Ustaz di Indonesia, naam, sunnahnya berbuka makan kurma rutab. Tapi wajibnya Ustaz gorengan. Ini bercanda saja ya. Kalau tidak ada kurma rutab, boleh dengan kurma. Fa in lam takun rutabat fatamarat. Kalau enggak ada rutab, maka makanlah dengan kurma tamar. Kalau tidak ada kurma tamar, maka
Bersegerakanlah dengan hasa-hasawat dengan hanya tegukan air. Ya, ini para ikhwan. Yang kelima, amalan inti bulan Ramadan tarawih. Amalan inti dalam bulan Ramadan adalah tarawih. Baik. Tarawih yang paling afdal, Ustaz, berapa sih? Dan saya pesan, usahakan jangan tinggalkan tarawih, terutama bersama imam, pahalanya besar. Bertarawih karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa telah lalu. Bertarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya husibalahu qiyamul lail. Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husibalahu qiyamul lail. Sesungguhnya seorang yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala sholat semalaman suntuk. Subhanallah. Makanya jangan pulang. Ustaz, sholat imamnya 23 rakaat, ikutin. Salah sendiri, salah nyari masjid. Bukan begitu. Ikutin sampai selesai. Ya. Ustaz, berapa rakaat yang paling afdal? Paling afdal 11, sebagaimana Rasulullah SAW, atau 13. Tapi saya pesan, 11 itu panjang sholatnya. Nah, ini saya pesan kepada kaum muslimin, kalau ada yang imam sedikit panjang, jangan dimarahin. Ya, karena sebagian orang tua marah, saya tua nih. Ya, jangan panjang-panjang sholatnya. Pak, kalau bapak tidak sanggup berdiri boleh duduk, karena dia sholat sunnah. Tapi Ramadan memang waktunya untuk memperpanjang sholat. Itu adalah salah satu kebiasaan kaum muslimin. Ya, ini sudah 11 rakaat, sholatnya cuma 20 menit. Enggak begitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul itu yusalli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Janganlah engkau tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat beliau. Saya kalau mau cerita Pak, nggak cepat waktunya. Itu beliau sholatnya kadang hampir menjelang subuh. 11 rakaatnya begitu Pak. Ya. Nah, ini ada 23 rakaat 6 menit. Nah, ini gimana ceritanya? Kemudian ketika dinasihati dikatakan, ini adalah Islam Nusantara. Enggak ada bro Islam Nusantara. Islam itu Islam Rasulullahnya ada. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Paham para ikhwan? Baik. Jangan tinggalkan sholat tarawih terutama bersama imam. Perempuan bagaimana Ustaz sholatnya, mana yang lebih afdal, di masjid atau di rumah? Yang pertama, jika perempuan ingin sholat di masjid, laki-laki suaminya tidak boleh melarang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang para perempuan hamba-hamba Allah untuk sholat di masjid. Tetapi kalau sholat di masjid, jaga adab. Yang ada aneh kadang-kadang ini hanya ada di Indonesia. Sholat menuju dari rumah menuju masjid itu celananya pendek. Kemudian pakai tas, di dalamnya ada mukena. Baru sampai masjid baru sholat dengan mukena. Neng, jangan begitu neng. Kasihan mata para lelaki. Ya. Jangan. Jaga adabnya, jaga aurat. Jangan pakai minyak wangi yang dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau ingin sholat berdandan, sholatlah di rumah. Oh itu tuh, mandiin minyak wanginya silahkan. Sholat di rumah. Dan mana yang lebih afdal Ustaz? Sholat di masjid atau sholat di rumah bagi perempuan? Rasulullah SAW bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah para perempuan lebih baik bagi mereka. Karena para perempuan itu kalau sudah keluar rumah ribet. Coba lihat aja sekarang.
Ya, pakaiannya panjang, belum bawa anak. Saya ceramah, mereka ceramah juga. Iya. Ribet Allah. Maka hikmah Allah dalam syariatnya bahwa perempuan lebih baik di rumah tenang, di kamar pakai sejadah yang bersih, sholat. Bahkan sebenarnya ini faedah. Boleh seorang perempuan kalau saya ingin sholat di rumah aja Ustaz, biar lebih panjang sholatnya. Boleh nggak pakai mushaf? Boleh. Bahkan saya lihat kemarin, tapi ini agak susah mungkin penjelasan secara fikihnya. Saya lihat kemarin ada gelang, kemudian ada meletakkan HP di situ. Jadi begini dia, ya. Jadi HP-nya bisa dia scroll gitu. Ini yang boleh saja begitu. Cuma yang jadi masalah kalau datang WA mending, notifikasi Instagram. Jadi nggak jadi sholat. Jadi boleh. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha diimami oleh budaknya. Budaknya tidak banyak hafalan. Beliau pakai mushaf. Budaknya imam pakai mushaf. Boleh. Nah, itu bisa dilakukan oleh perempuan di rumah. Pokoknya kalau perempuan lebih baik di rumah deh. Ya. Karena kadang-kadang di masjid boleh juga, tapi kadang harus menjaga adabnya. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Hatamin Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ustaz, bagaimana kalau seandainya tidak paham? Meskipun gak paham, banyak baca Quran. Ustaz, mana yang lebih afdal? Baca Quran tidak hatam, tapi tahu artinya, baca tafsirnya. Gak hatam Ustaz. Mungkin cuma sampai surat Al-Baqarah ayat 20 doang. Tapi ini hatam berkali-kali tapi nggak paham artinya. Maka jawabannya baca Quran. Jangan nanya yang begitu. Yang begini biasanya hatamnya enggak, tahu tafsirnya enggak. Malas maksudnya. Ya, baca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dihatamin, niatin dari sekarang. Pokoknya Ramadan ini saya mau hatam, walau sekali. Dan mudah Pak menghatamkan Quran dalam Al-Quran bulan Ramadan guna. Bagi yang lancar. Dan yang lancar itu, kalau ingin tahu siapa si lancar ini, seperti Imam Syekh Abdurrahman Sudais di Mekah. Nah itu baru lancar. Kalau belum seperti beliau jangan ngaku lancar. Paham Pak? Kalau baca misalkan baca surat Al-Ma'un, fa ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini sampai Dajjal datang enggak selesai. Ya hatam-hatam. Ya, harus lancar. Ustaz, saya belum lancar gimana ya Ustaz, tapi ingin hatam. Sekarang mau mulainya. Sekarang panggil guru privat. Tahun depan janjian kita wahai Ramadan. Saya insya Allah hatam. Kalau masih diberi umur, harus hatam. Diusahakan hatam sebanyak-banyaknya hatam. Ya, karena dia Rasul Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan, "Idza dakhala Ramadan fa huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Kalau masuk bulan Ramadan, itu bulan untuk baca Quran. Dan Quran musuhnya di zaman sekarang apa Pak? HP. Terutama nih, bapak-bapak yang merupakan bapak-bapak saya atau seumuran dengan bapak saya. Bapak saya umurnya 70-an. Ini saya pesan kepada anak-anak yang ingin berbakti pada orang tuanya tapi salah. Akhirnya bapak umur sudah tua. Umur tua itu berapa Pak? 50 ke 60 itu tua. 60 ke 80 itu namanya orang tua plus. Sebagian anak ada yang ketika dia sudah mapan, punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri, dia ingin bakti sama orang tuanya. Dia ingin kasihkan orang tuanya hal yang berharga. Dia anggap orang tuanya memerlukan HP, smartphone.
Akhirnya dikasihlah orang tua, umur 70-an kasih HP, pintar. Akhirnya kerjaannya bukan baca Quran, malah nonton YouTube. Ini salah bakti namanya. Paham gak maksud saya, Pak? Ya, hati-hati itu, terutama yang berumur 50-an ke atas. Waktumu sekarang baca Quran. Imam Ibnul Jauzi mengatakan kalau sudah umur 50-60 itu siap-siap untuk berkumpul dengan kawan-kawannya ke sebuah tempat setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Kalau sudah 60 sampai 80 itu bonus. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Allah tidak ngasih uzur yang 60 masih malas beribadah, masih semangat maksiat, nggak ada uzur tuh. Hati-hati. Coba angkat tangan Pak yang 70, mohon maaf Pak. Nggak ada. 1, 2, 3. Ya, yang 60 1. Ya, hati-hati. Waktunya beribadah. Ya. Nah, baca Quran. Pokoknya mata di bulan Ramadan cuma Quran. Bagaimana caranya itu? Ya. Kemudian yang ke berapa? 7. Berumrah dalam bulan Ramadan bagi yang mampu. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Yang berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Yang ke-8, memperbanyak doa dan zikir. Doa dan zikir. Kenapa, Pak? Karena amalan orang berpuasa sedunia sama. Tidak ada bedanya. Menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Enggak ada bedanya amalannya. Tapi Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sha'imina a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, orang yang banyak pahalanya saat berpuasa siapa? Orang yang puasa yang paling banyak pahalanya siapa? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Saat berpuasa banyaki zikir, istighfar ke, tasbih ke, tahmid, tahlil, atau 4 yang saling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-9, yang ke-8 beriktikaf. Ini yang bisa disampaikan, dan saya pesan untuk iktikaf. Kita ini di Indonesia susah. Kenapa? Karena harus diajari oleh ahli agamanya bahwa 10 hari terakhir itu puncak bulan Ramadan. Puncak keberkahan Ramadan itu 10 hari terakhir. Harus diajari oleh ahli agamanya. Karena gini Pak, kalau 10 hari terakhir itu biasanya yang penuh mana? Mall, pasar. Ya, bau Ramadan sudah tidak tercium lagi. Bau Lailatul Qadar enggak tercium lagi. Yang ada bau baju baru. Apalagi kalau sudah beli baju sampai rumah dipakai, kekecilan perutnya, kegendutan. Pulang lagi dia. Pas pulang si yang jualan tutup. Ribut tuh. Belum macet. Habis waktu. Orang yang diampuni dosanya yang terlalu akan datang di masjid tidak keluar selama 10 hari. Kita tidak ada ampunan sama sekali. Semestinya kita lebih memburu-buru Lailatul Qadar. Belum lagi ada budaya mudik. Saya tidak mengharamkan mudik Pak. Cuma sayang saja bulan Ramadan Lailatul Qadarnya nggak dapat. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak bisa ada pertanyaan karena waktu ya, dan sepertinya saya tidak bisa sholat di sini. Saya langsung untuk ke tempat lain karena saya ada kajian di tempat lain. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf tadi terlambat karena macet di jalan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya ingin berdoa. Allahumma sallimna Ramadan. Salim ilaina Ramadan. Ya Allah, selamatkan umur kami sampai bulan Ramadan.
wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, selamatkan Ramadan untuk kami. Wa taqabbalhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dalam bulan Ramadan. Semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita diberi taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sampai jumpa dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Kalau tidak bertemu di majlis ilmu yang lain, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.